Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai menghebohkan warga dengan ajaran menyimpang di Kota Makassar, kelompok Hakiki akhirnya siap bertobat. Polisi meringkus 2 remaja penculik sekaligus pembunuh bocah berusia 11 tahun. Jasad korban dibuang ke Jalan Poros Moncongloe, Kabupaten Maros. Tanpa mengantongi tiket, puluhan penumpang menerobos naik ke kapal yang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Sejumlah kepala keluarga di tepi Danau Tempe kini kesusahan untuk mengamankan diri dari banjir di Kelurahan WTE, Kabupaten Sidrap. Namun lucunya banjir langganan di kawasan ini justru menarik sebagian warga datang untuk bersuah foto maupun sekedar naik perahu berkeliling lokasi banjir. Banjir yang melanda Kelurahan WTE, Kecamatan Telu, Limpoe, Kabupaten Sidrap justru menjadi lokasi wisata bagi masyarakat setempat. Tampak sejumlah warga berkunjung untuk bersuah foto maupun naik perahu keliling lokasi banjir. Kondisi ini juga dimanfaatkan anak-anak untuk berenang. Mau lihat banjir. Mau lihat banjir. Oke, tadi sempat foto-foto. Ya. Buat apa? Enggak apa-apa buat dokumentasi. Dokumentasi medsos ya. Ya. Kelurahan WTE adalah salah satu daerah langganan banjir di Kabupaten Sidrap setiap tahun. Dan kebiasaan warga mengunjungi lokasi ini saat banjir juga sudah dilakukan dari tahun sebelumnya. Tempat foto-foto, tiap tahun juga begini, Cuman kalau melihat ini, kenapa sih setiap banjir ramai orang sini? Nah kan sebagai tempat wisata juga untuk mereka, karena ini banjir dijadikan juga tempat bermain anak-anak, gitu. Dari daerah dari kecamatan lain juga banyak ke sini. Rumah yang terdampak di Kelurahan WTE itu 178 rumah yang dibunuh. Itu berapa jiwa? Kalau jiwa itu Pak 677 jiwa. Aktivitas warga sekarang Bu bagaimana Bu? Yang nelayan itu masih tetap seperti biasa karena memang kan di pinggir situ. Tapi cuman karena yang mengungsi kasihan itu malam dia keluar, jadi paginya lagi dia menjemput suaminya yang ke danau. Banjir yang melanda Kelurahan WTE dampak luapan Danau Tempe yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wajo. Akibat banjir ini ratusan rumah warga terendam. Namun aktivitas warga tetap berjalan normal. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Tanpa mengantongi tiket, puluhan penumpang menerobos naik ke kapal yang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Pasalnya, fisik tiket para penumpang itu belum tercetak lantaran kendala jaringan, sementara kapal sudah akan berlabuh. Meskipun belum mengantungi tiket, puluhan penumpang kapal Lambelu menerobos masuk terminal untuk menaiki kapal di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Pasalnya fisik tiket para penumpang belum tercetak, sedangkan jadwal keberangkatan kapal Lambelu sudah tiba. Para penumpang pun nekat menerobos masuk dermaga agar tidak ketinggalan. Ini orang sudah berdasarkan yang tidak punya tiket naik semua Bu. Iya, bingung juga ini pengurusnya enggak ada. Memangnya di mana tiketnya Bu sekarang? Tadi Anto yang nganuin, tapi enggak tahu Antonya kemana. Jadi gimana kamu udah dapet tiket? Ya enggak tahu, enggak bisa naik dong. Iya. Mau kemana Bu? Balikpapan. Balikpapan ya. Sudah ada tiketnya? Belum. Siapa yang ngurus Bu? Pedi. Terus biaya travel begitu. Jadi ini bagaimana mau masuk naik di kapal Bu? Tahu lah kemana. Iya. Mau kemana Bu? Nunukan. Nunukan ya. Penumpang dibolehkan masuk kapal setelah perwakilan Biro Perjalanan menyerahkan daftar penumpang yang telah memesan tiket. Meskipun cuaca buruk terjadi dalam beberapa hari terakhir, para penumpang tetap merasa nyaman dan aman bepergian dengan kapal. Rencana kemana ini Pak? Tarakan. Oh Tarakan pagi. Dia naik kapal apa Pak? Ini Lambelu. Yang kapal pel ini Pak. Kenapa enggak pilih kapal yang kecil Pak ya tadi? Ya itulah karena biasa lah kalau kapal besar itu aman. Oh aman ya, karena faktor cuaca Pak ya, makanya pilih yang besar. Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Nusantara atau KSOP Kota Parepare mencatat ketinggian gelombang di perairan Makassar masih rawan untuk kapal bertona seringan.
Namun untuk kapal bertona seberat aman untuk berlayar. 1 minggu terakhir cuaca memang relatif cukup ekstrim. Mungkin 2 hari ini sampai 1 minggu ke depan, insya Allah sudah ada penurunan cuaca yang relatif signifikan. Kalau di daerah Sulsel ini kurang lebih 1,5 meteran, kira-kira gitu. Jadi untuk kapal yang besar ini Bang bisa ya aman untuk berlayaran. Kalau untuk yang kapal kecil, Insya Allah. Jadi kalau kapal-kapal khususnya kapal Pelni dan beberapa kapal penumpang dengan GT yang relatif cukup, insya Allah akan bisa kita dorong untuk beroperasi. Sementara untuk kapal-kapal yang kecil, ini mungkin secara fluktuasi kita akan melihat dan memberikan SPP berdasarkan cuaca terkini dengan updating dari BMKG. Kapal Lambelu milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni berlayar menuju Pulau Kalimantan seperti Balikpapan, Tarakan, Nunukan, hingga Nusa Tenggara Timur. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.